Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Ong wilahing Mastono Mosidam Sekaring Pono Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini di tempat kami mendung gelap, lalu hujan rata di mana-mana. Pemirsa, hari ini saya akan menceritakan tentang makna aksara Jawa, di mana ada pertanyaan tadi malam salah satu saudara saya dalam pengajian pengajian di pondok kami. Yang pertama, hari ini kita bahas aksarallah lirhandoyo pasih panjati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Apa sebenarnya yang menjadi problematika? Kenapa Sabto Palon pada waktu itu memberitahukan bahwa janganlah kita ini mengikuti aturan-aturan dari orang-orang asing. Kenapa kita tidak boleh mengikuti atau meniru orang asing? Hari ini peristiwanya. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa ketika kita ini tidak menggunakan konsep dari nenek moyang kita sendiri, tidak menggunakan aturan-aturan nenek moyang kita sendiri, sama saja kalau saya katakan bahwa seperti komputer yang menggunakan Windows atau Microsoft yang palsu, bukan yang ori. Ya, dikatakan jika laptop itu diinstal dengan Windows atau aplikasi Windows-nya itu KW, maka yang terjadi hang, rusak. Nah, artinya butuh yang namanya originalitas, orisinil ya, asli keasliannya. Nah, kenapa kita ini sekarang ini menjadi bangsa yang terus-menerus menjadi bangsa yang terbelakang, yang tidak memiliki eksistensi diri? Karena saya katakan kemarin bahwa kalau kamu ingin mengenal dirimu, mengenal bangsamu, mengenal negerimu, maka yang harus kamu kenali adalah mengenal diri sendiri. Bukan lagi kamu itu meniru diri orang lain. Maka kamu harus kembali kepada diri sendiri. Pengetahuan harus kembali kepada pengetahuan milik nenek moyang kita sendiri. Lalu keyakinan harus kembali kepada keyakinan milik kita sendiri agar orisinil. Lalu kita juga kalau kita akan menggunakan teori pendidikan harus menggunakan teori pendidikan milik kita sendiri. Contohlah, mari kita membuka diri. Orang Cina mengagungkan nenek moyangnya, hebat. Kenapa orang Cina hebat? Karena dia mengagungkan nenek moyangnya. Orang Arab mengagungkan nenek moyangnya, hebat. Mana yang saya katakan bahwa salah? Tidak salah. Saya ini harus menjelaskan kemana kebenaran itu kebenaran. Contoh, orang Eropa mengagungkan nenek moyangnya, hebat. Yang tidak hebat adalah kita. Karena apa? Kita meniru orang lain, kita meniru bangsa lain, kita mengcopy paste bangsa lain, tidak orisinil. Tulisannya tulisan Latin, sistem perdagangannya masih perdagangan VOC, lalu sistem pengetahuan kebudayaannya juga masih compang-camping, ditulis oleh Belanda diikuti, diadu domba dengan bangsa lain diikuti. Nah ini, maka ayo kita sadar diri. Saya mengingatkan para pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar ilmu pengetahuan yang sudah sekolah mengikuti bangsa asing itu sendiri, sadar. Karena apapun ketika kita menawarkan konsep pengetahuan tinggi tapi menggunakan konsep asing, maka kita kalah. Karena kita itu mengcopy paste ilmu pengetahuan asing, agama asing, sistem dagang asing, kita terbelakang. Adi Sabto Palon mengucapkan bahwa kita itu harus kembali ke diri kita sendiri.
kembali ke ajaran nenek moyang, pengetahuan nenek moyang, pendidikan nenek moyang, sistem dagang atau sistem bernavigasi perdagangan dengan nenek moyang, mengikuti aturan nenek moyang. Karena contohnya udah jelas, Cina hebat karena nenek moyangnya diagungkan, Arab hebat karena nenek moyangnya diagungkan, Eropa karena dewa-dewanya diagungkan, Afrika juga karena dewanya diagungkan. Kita ini bangsa yang suka lebih meniru asing, bangga meniru asing, nenek moyang kita ditinggalkan. Dan bodohnya itu merasa bangga, bahagia karena bisa belajar dengan teori asing. Teori nenek moyangnya tidak diketahui. Nah, konsep teori nenek moyang kita malah ditiru oleh mereka. Ini maksudnya originalitas. Jadi aksara itu tadi mengalirkan kepada tuntunan ilahi Lirhandoyo Pasebanjati harus mengikuti aturan nenek moyang yang dulu ditetapkan oleh Sang Yang Tunggal, Sang Yang Manon, Sang Yang Kuoso, Sang Yang Agung, agar mengikuti nenek moyang karena itu originalitas. Ketika kita tidak original, maka yang terjadi apa? Kita kalah. Itu bukan miliknya Indonesia, itu milik saya. Itu bukan milik Indonesia, itu milik saya. Itu bukan miliknya, sistem itu adalah sistem hukum Belanda, itu milik saya. Kapan kita punya sistem sendiri? Dan lebih bodoh lagi, pakar-pakar ilmu pengetahuan itu menjadi konspirator, menjadi satelit, alat perantara pasar ekonomi, pasar ilmu pengetahuan, pasar keyakinan, pasar sistem kebudayaan yang dibuat oleh mereka, dan kita ini menjadi bangsa pasar. Akhirnya kita bukan menjadi bangsa produsen, bangsa pasaran. Sadarlah, saya tidak menyalahkan, tapi mari kita sadar. Orang asing sendiri ketika mengagumi atau menghormati nenek moyangnya hebat. Kenapa kita tidak mau kembali ke ajaran yang luar biasa seperti belakang saya, ajaran nenek moyang, aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Incung, Karincing, Pakpak, Simalungun, aksara Iban, keluarga kita, paman kita, masyarakat Kaharingan, orang Dayak. Kenapa kita tidak kembali kepada Lontara Bugis? Sungguh kita pemerintah, saya ingatkan kepada Presiden Bapak Prabowo, kepada menteri-menterinya, kita menjadi bangsa yang bodoh karena kita tidak mau menyadari bahwa kita suka menjadi bagian asing, tapi tidak mampu menjadi kekuatan baru dari wetan. Wiwitane kudu taat marang nur sejati, mampu untuk menjadi matahari terbit, kita menjadi matahari tenggelam. Saya sampaikan ini kepada Presiden, kepada menteri-menteri, kepada pejabat-pejabat. Jangan salah kalau nanti alam ini berkehendak lain. Nanti kalau nenek moyang berkehendak bencana tidak pernah berhenti, ini karena panjenengan. Karena panjenengan tidak mau mengikuti aturan nenek moyang. Sudah ditaruh di sini, ditaruh di pundak di sini. Anda tidak mau mengikuti aturan nenek moyang. Jadi kalau nenek moyang ini lewat alam semesta marah, ya jangan salahkan. Karena nenek moyang panjenengan sampean buang. Tulisannya sampean buang, artefaknya ditinggalkan, catatan-catatan ilmu spiritualnya dibuang, catatan teknologinya dikhianati dengan perjanjian Gianti dan banyak perjanjian-perjanjian dengan kolonial yang sampai sekarang ini belum terbongkar. Semoga ini bermanfaat, semoga panjenengan sadar, semoga Anda disadarkan. Tapi ketika tidak sadar maka alam menyadarkan kalian. Puja Astungkara, Swaha, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, semoga kita menjadi bangsa yang sadar, negara yang sadar. Rahayu Rayu Sagung Tuman.